Oke, sekarang kita bahas soal OSP Astronomi 2025 nomor 9. B0 merupakan pergeseran pusat piringan matahari jika dilihat dari bumi akibat faktor rotasi matahari dan orbit bumi dengan simpangan terbesar 7,23 derajat. Pada citra matahari yang diambil oleh satelit SDO, terlihat perbedaan penampakan piringan matahari pada tanggal pengamatan yang berbeda. Dengan mengasumsikan orbit bumi lingkaran, ya ada asumsi orbit bumi lingkaran, hitunglah nilai B0 pada tanggal 1 Januari 2018. Jadi B0 itu apa ya? Tengahnya ekuator gitu ya. Kalau dilihat dari bumi, dari pengamat di bumi, itu geser seberapa? Sebetulnya bisa dibilang juga gara-gara ini kutub utaranya matahari gitu ya. Itu geser ke sini misalnya. Jadi tidak tepat di apa namanya? Permukaan lingkaran ini ya, lingkaran matahari gitu ya. Karena kan dia punya kemiringan ya, rotasi matahari itu miring terhadap bidang ekliptika ya. Jadi tidak tepat 90 tapi ada kemiringan. Nah, lalu ketika buminya mengorbit matahari gitu ya, maka kadang kita melihat agak condong menjauhi kita, jadi kutub selatan yang kelihatan dari bumi gitu ya. Atau kadang-kadang di sisi lain kutub utaranya yang condong ke kita gitu ya. Gara-gara mataharinya sendiri, gitu ya. Bukan gara-gara pengamat, tapi gara-gara mataharinya sendiri. Nah, namanya lintang, tapi nanti lintang pengamat di mana juga akan pengaruh sedikit ya. Begitu. Nah, ini dari SDO seperti itu. Kalau dari SDO dia punya simpangan terbesarnya 7,23 derajat. Nah, SDO ini ngikut bumi ya, jadi punya periode 1 tahun. Nah, artinya asumsikan, bisa kita asumsikan gitu ya, matahari itu kemiringannya nggak berubah ya selama 1 tahun itu, maka berarti periode nilai B0 ini naik turunnya yaitu sama dengan periode revolusi dari SDO-nya 1 tahun gitu ya. Nah, jadinya kita bisa, kalau apalagi kalau orbit buminya dianggap lingkaran, maka kita bisa modelkan ya, B0 ini berubahnya seperti fungsi sinusoidal gitu ya. Nah, di sini 8 Desember 2018 ya, itu kita bisa anggap 0 lah ya gitu. Di sini 0. Kemudian 20 September 2018 itu hampir maksimum gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat grafiknya misalnya gitu ya, September misalnya yang ini 8 Desember yang di sini yang 0 ya. 8 Desember startnya anggap di sini. Kemudian September sebelumnya gitu ya. Periode ini kan 1 tahun, jadi September 2018 itu dia maksimum. Jadi kalau ini di September, Oktober, September, Oktober, November, Desember. Misalnya Septembernya di sini dia maksimum ya. Artinya dia akan punya sinusoidal seperti ini ya. Naik, turun lagi, naik lagi gitu ya. Nah, nolnya pas 8 Desember, puncak di sininya itu ketika 20 September. Nah, pertanyaannya 1 Januari gitu ya, setelah 1 bulan lebih kurang dikit ya. Di sini ini nilai B0-nya berapa gitu ya. Nah, ini sinusoidal dengan amplitudenya 7,23 gitu kira-kira ya. Nah, B0 ketika di sini 1 Januari misalnya di sini. Ini nilainya berapa gitu ya. Si Y-nya ini berapa. Bayang ya. Nah, ini waktu ya. Ini sumbu nilai B0. Jadi dia akan naik turun dengan amplitudo 7,23 derajat. Kemudian periodenya 1 tahun. Nah, kalau kita andaikan startingnya dari 8 Desember, maka grafik sinusoidalnya kebalik ya. Oke, kita modelkan seperti itu aja. Jadi misalnya kita pakai model B0 itu adalah minus sin ya. Jadi minus amplitudenya 7,23 sin ya. Delta T yang dihitung sejak 8 Desember gitu ya, dibagi dibandingkan 1 tahun itu 365,25 dikali 360 derajat ya, biar jadi derajat. Biar bisa dihitung pakai kalkulator ya. Kalau enggak ini nanti dikali 2pi, tapi inputannya jadi radian. B0-nya berapa gitu ya. Kita hitung aja, kalau 1 Januari maka delta T-nya berapa gitu ya. Nah, 1 Januari, 8 Desember ke 1 Januari itu berarti kan 31 kurangi 8 itu 23. 31 dikurangi 8, 23 hari ya. 23 hari tambah 1 kan. 1 Januari. Berarti 24 hari.
Jadi delta T-nya kalau 1 Januari ini 24 hari dari 8 Desember ya. Nah, kalau kita masukkan berarti 24 dibagi 365,25 kali 360 ketemunya 23,65 derajat ya. Sin di sini 0,4 dikali minus 7,23. Nah, jadinya itu hampir tepat minus 2,9008 ya. 2,9 derajat. Jadi kemiringannya nilai B0-nya adalah minus 2,9. Jadi agak menunduk gitu ya si mataharinya. Nah, jadi pilihan yang benar 2,9 itu kalau nggak CD ya, ini nilainya agak susah dipilih nih karena 2,9 tepat ini ya nilainya ini kalau dihitung kalkulator 2,9 di sini atau yang di sini gitu ya. Nah, ini jadi bingung. Karena kalau kita hitung nilainya 2,9 gitu ya. Jadi pilihannya kalau nggak CD gitu ya. Kalau teman-teman ngitung kayak gini milih mana kira-kira? Teman-teman bisa coba juga gunakan kalkulator yang beneran gitu ya. Kalau kalian cari di internet nilai B0 berapa gitu ya, berdasarkan tanggal itu ada kalkulatornya juga. Mungkin ketemunya bisa jadi malah 3 gitu ya, 3 derajat. Kalau teman-teman selisihin 1 hari saja, itu hasilnya akan beda ya. Misal 2-3 hari ya, 24 hari. Dibagi 365,25 kali 360 sin. Kalau teman-teman ganti 23 hari itu udah jadi 2,78 ya, 2,8 derajat. Mungkin kalau dari jamnya gitu, ini kan 19.34 berarti udah mau ganti tanggal jadi 9 ya. Artinya kita bisa agak turunkan tidak 24 hari tapi kurang dari 24 hari gitu ya. Sehingga mungkin kita bisa pilih yang C kalau dari jamnya gitu ya. Jadi kalau mau aman kita lihat jamnya di sini. Ini sudah lewat jam 12 siangnya 8 gitu ya. Artinya perhitungan 24 harinya ini kurang dari 24 harusnya ya. Misalnya 23,5 hari atau berapa. Sehingga nanti kemungkinan akan jatuhnya ke range yang bawah gitu ya kalau dari perhitungan seperti itu. Jadi jawabannya C mungkin. Kalau saya milih ya dari jamnya ini.